Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yes. Hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Iva untuk pelajaran matematika. Ya, anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, nggih. Semuanya membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kenyamanan kelas, silakan dicek kanan kiri. Barangkali ada sampah, silakan dibuang di tempat sampah. Sudah bersih semua? Sudah. Oke, good. Beri aplaus untuk kelas 8A. Oke. Anak-anak, sebelum dimulai pelajaran, saya ingin tahu hari ini siapa ya yang tidak masuk kelas? Oke. Hanya Allegra saja? Ya, bentar ya. Kenapa Allegra? Berapa hari sakitnya? Oke, baik. Kita doakan ya anak-anak, semoga Allegra bisa segera sembuh dan kembali ke kelas. Oke, Al-Fatihah. Baik anak-anak, hari ini adalah belajar matematika dengan TP terbaru, TP baru ya, yaitu pelajarannya tentang ukuran pemusatan data. Rerata, nanti hari ini kita belajar materi rerata, median, dan modus. Nah, di sini ada yang berbeda ya, nanti kita berkaitan dengan perubahan iklim. Perubahan iklim itu terjadi berkaitan dengan cuaca, iklim, terus suhu di area sekolah atau di lingkungan sekitar Kota Mojokerto. Hari ini pelajarannya itu berintegrasi dengan pelajaran nanti anak-anak dengan mata pelajaran IPS dan IPA. Rangkaian pembelajaran statistik hari ini, di sini Ustazah bagi ya, ada tiga pertemuan, yaitu pertemuan pertama, kalian belajar menentukan rata atau rata-rata, median, dan modus. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya atau pertemuan kedua, kalian belajar materi jangkauan dan kuartil serta membandingkan data kelompok. Next, pertemuan ketiga, kalian akan menjalankan proyek bersama-sama terintegrasi dengan mapel IPA dan IPS. Nah, sekilas untuk pertemuan ketiga nanti kita akan belajar di area luar sekolah, yaitu kita akan belajar di lingkungan sekitar. Apa yang dilakukan? Nanti akan ada kampanye tentang iklim, kalian akan edukasi ke masyarakat sekitar tentang penggunaan alat listrik, penghematan energi yang berdampak pada perubahan iklim. Sama nanti ada penanaman atau penghijauan di depan area sekolah. Kalian senang belajar di luar sekolah? Ya, sebelum pelajaran dimulai kita gerakan badan ya, karena ini sudah agak siang mungkin agak capek. Silakan berdiri semua. Kita ice breathing sebentar. Oke. Sudah siap semuanya? Sudah. Oke. Nanti Ustazah ada komando ya. Kalau saya are you ready, nanti jawabnya yes we ready. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Are you ready? Yes we ready. Are you ready? Yes we ready. Okay, Jackson. Hurrah. Jackson. Hurrah. Jackson. Hurrah. 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 Siapa saya? Bukan saya. Siapa Anda? Bukan Anda. Siapa kita? 8A. Yeay, beri aplaus untuk 8A. Sudah ini ya, sudah happy ya? Yeay. Silakan sit down please. Kembali duduk anak-anak. Nah, hari ini Ustazah jelaskan tujuan pembelajarannya, yaitu kalian akan menentukan dan menafsirkan rerata atau rata-rata, median, modus, jangkauan, toreng dari data tersebut. Nah, untuk menyelesaikan masalah termasuk membandingkan suatu data terhadap kelompoknya.
membandingkan dua data, memprediksi dan membuat keputusan. Apa sih hubungannya nanti IPA dengan IPS saja? Kita lihat nanti ya. Terus, nah anak-anak nanti di awal pelajaran nanti kita ada asesmen formatif awal, mengingat kembali materi rata. Pernah nggak di SD dapat materi rata-rata, median, modus? Masih ingat? Pernah ya? Coba ya kita tes dulu sih. Nah, seberapa paham kalian? Ini Usada pakai aplikasi EduClay, ya. Yes. Pakai apa ya? Pakai SPNR aja. Bentar ya, masih ada iklan. Nah, asesmennya atau formatif awalnya, nanti katanya meloncat, ada soal kamu hanya memilih A atau B atau C. Sudah siap? Siap. Coba kita mulai. Disimak. Nah, pertanyaannya jangan ada di atas nih. Ini pertanyaannya, kemudian ini jawabannya. Nanti kalian pilih, kotaknya akan meloncat kemana. Kita bahas bersama-sama, nilai tengah pada statistika disebut mean, ayo ada waktunya, median atau modus? Iya, kecemplung ya. Nomor 2, nah diketahui nilainya itu, mana nilai modusnya mana? Coba kita ke 6 ya. Iya, oh betul, tidak tercebur. Next, rata-rata disebut? Rata-rata? Mean ya. Next, coba kita loncat ke mean. Iya, betul. Terus ada nilai, berapa nilai tertingginya? 10. Coba kita loncat ke angka 10. Oke. Terus terakhir, nilai yang sering muncul? Nilai yang sering muncul? Modus apa median? Modus ya. Coba kita loncat ke modus. Ya, sudah menang ya. Karena dari 5 soal ini semua pemahamannya sudah 90% ya, 80%. Salah satu tadi ya. Berarti Ustazah bisa lanjut ke materi selanjutnya. Nah, IKTP-nya 1 nanti kalian akan kalian akan mengerti atau memahami tentang rata-rata, median, modus, kemudian menentukan rata-rata, median, modus, menyelesaikan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti akan ada soal yang berkaitan dengan suhu atau iklim. Penilaiannya hari ini anak-anak, Ustazah akan mengobservasi kelompok. Jadi nanti Ustazah lihat keaktifan kalian dalam kelompok, siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif, siapa yang males. Nah, itu akan saya nilai. Kemudian ada presentasi hasil diskusi. Jadi saat diskusi ada yang tanya, ada yang jawab, itu termasuk keaktifan dalam diskusi. Kemudian ada penilaian proyek nanti pada pertemuan ketiga. Kalian nanti ada terintegrasi dengan mapel IPA IPS, membuat poster, kemudian ada kampanye. Nah, pertemuan keempat nanti ada ulangan atau sumatif akhir TP, ulangan materi ini. Nah, praktek pedagogis hari ini Ustazah memakai pembelajaran berbasis masalah atau PBL, pendekatan yang lagi itu pakai pendekatan mendalam. Medianya tadi yang digunakan kalau aplikasi ini namanya Canva, kalau yang tadi kuis atau formatif awal namanya EduClay. Nanti ada spinwheel saat kalian diskusi, presentasi diskusi. Kemudian ada Rokatus, ini nanti ada untuk pembagian kelompok. Gitu ya anak-anak. Nah, dimensi profil lulusan nanti yang dinilai Ustazah kolaborasi saat diskusi kelompok, kemudian ada bernalar kritis kalian saat menyelesaikan masalah, kemudian ada komunikasi, cara mengkomunikasi, cara presentasi, kemudian berkreativitas ini cara membuat poster atau membuat slogan gitu ya.
Nah, coba pertanyaan pemantik. Ini ada ramalan 5 hari. Nah, 5 hari. Selama 5 hari terakhir, ini kalian merasa hari-hari terasa panas. Panas atau dingin di sekitar Kota Mojokerto? Sumuk. Ya kalau di kelas ini bagaimana? Dingin karena ber-AC ya. Jadi panas suhu harian di Kota Mojokerto. Nah, ini mungkin hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah suhu udara setiap hari sama? Dilihat anak-anak, 38 derajat, 35 sampai 33. Apakah setiap hari sama suhu udara? Tidak. Apakah ada perbedaan suhu setiap harinya? Ada. Apakah suhu yang paling sering muncul? Adakah suhu yang paling sering muncul? Tidak ada, hanya satu-satu semua ya. Berapa suhu tengah dari suhu harian jika diurutkan? Nah, untuk poin C dan D ini nanti akan kita cari bersama-sama, okay? Jadi nanti pelajarannya tentang itu. Manfaat belajar statistika. Coba kita lihat videonya sekilas. Pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan statistika dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menjadi bukti bahwa bidang matematika ini sangat berpengaruh terhadap hidup masyarakat. Pertama, pada bidang pemerintahan, pemerintah menggunakan statistika untuk memperhitungkan beragam hal, mulai dari kesehatan, populasi, edukasi, dan lain sebagainya. Statistika memungkinkan pemerintah untuk menentukan langkah terbaik dalam mengambil keputusan berdasarkan data. Perkiraan cuaca. Data mengenai perkiraan cuaca dibuat berdasarkan fungsi statistik. Fungsi tersebut kemudian akan dibandingkan dengan kondisi cuaca saat ini, sehingga dapat diperkirakan cuaca apa yang akan terjadi dalam waktu yang dekat. Kemudian yang ketiga adalah digital marketing. Keberadaan big data menjadi kunci dalam menggali segala informasi mengenai kebiasaan dan kesukaan pelanggan. Keempat, bidang olahraga. Hasil statistika ini dapat dijadikan perhitungan bagi pelatih dan manajer untuk mengetahui bagaimana performa pemain dalam setiap pertandingan, sehingga proses evaluasi pemain dapat lebih akurat serta memungkinkan penerapan opsi terbaik ketika ada kekurangan. Yang kelima, layanan finansial. Bank menggunakan statistik untuk memperkecil risiko saat memberikan pinjaman, menganalisis efektivitas finansial di pasar, serta memprediksi efek dari krisis ekonomi. Keenam, bidang transportasi. Statistika dalam bidang transportasi dapat mencakup dua hal, infrastruktur dan moda transportasinya, seperti pembukaan atau pelebaran jalan dan tambal aspal saja. Terima kasih. Oke, setelah melihat manfaat belajar statistika dari YouTube, kira-kira penting nggak ilmunya nanti belajar statistika? Sangat penting, anak-anak. Contoh ya, siapa sih yang nggak mau jadi pegawai negeri di BMKG ya? Untuk memprediksi apa tadi? Cuaca, iklim, suhu, ya. Kalau kalian mau ambil jurusan akuntansi, manajemen, nanti bisa bekerja di bank ya untuk menganalisis data nasabah. Banyak sekali ya manfaatnya. Jadi penting kan belajar statistika. Oleh karena itu kalian harus semangat untuk hari ini. Okay? Coba saya mau tepuk fokusnya dulu. Semuanya fokus nggak ya? Coba tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Nah, sudah fokus semua. Kita lanjut anak-anak. Nah, suatu hari di Kota Mojokerto suhunya 36 derajat Celcius. Semua orang merasa cuacanya sangat panas. Namun kenapa saat melihat berita rata-rata suhu di Kota Mojokerto menjadi sejuk? Nah, padahal suhu hariannya anak-anak hari ini 36 derajat. Panas ya, hot, very hot. Kenapa saat 1 minggu itu kok jadinya rata-rata iklimnya jadi sejuk, jadi dingin? Nah, itu apa alasannya? Nah, oleh karena itu
kita akan belajar menentukan rata-rata. Jadi rata-rata itu akan berpengaruh pada iklim, pada suhu ya, ini ya. Sehingga nanti kita belajar menggunakan LKPD. Anak Usada tidak menerangkan dulu ya, median itu apa, modus itu apa. Kalian kan sudah punya pemahaman dari SD. Nah, hari ini coba kita diskusi kelompok, nanti bareng-bareng dikerjakan bersama kelompoknya. Oke. Nah, saat pengorganisasian murid ya, ini saya tawarkan, kalian mau kelompokannya itu dibagi Usada, apa milih sendiri, atau pakai aplikasi, atau bagaimana? Pakai aplikasi. Semua ingin, jadi nanti tidak ada protes ya, dapat kelompok ini, semuanya harus semangat ya, karena kan adil, jadi tidak dipilih Usada, kalian juga tidak milih sendiri. Coba kita pakai random ya. Nah, ini Usada sudah masukkan data semua anak, sebanyak 21 anak, kelas 8A, kemudian Usada bagi jadi 5 kelompok, paham ya? Nanti kalau kelompokan langsung duduknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 langsung diangkat kursinya ya, tidak berisik. Kalau bisa tidak bersuara. Saya bagi, silakan dilihat. Nah, ini sudah bagi 5 kelompok ya. Coba sudah bagi. Bisa enggak ya? Oh, error. Ya, karena internetnya ada kendala. Coba kita bagi secara acak saja ya. Coba semua berhitung dari Tiara 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 1, 2, 3, seterusnya. Coba Tiara. 2, 3, 4, 5, 1, 2. 1, 2, 3. Oke, silakan kelompok nomor 1 tadi yang dapat nomor 1 berkumpul di sini, nomor 2 di sebelahnya, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Dan silakan kalian duduk bersama teman-temannya. Silakan anak-anak, waktunya 5 menit. Bukunya dibawa. Nanti berliterasi dari buku paket juga boleh. Kalau kelompokan itu bagaimana? Berhadapan. Nah, berhadapan-hadapan. Nah, ayo. Cepat. Diangkat. Nah, diangkat. Kelompok berapa? Zara kelompok berapa? Agak mepet. Nah, Fadia. Geser. Cepet. Ada berhadapan gini loh. Nah, seperti kelompok 5. Nah, diangkat. Nah, sip. Satu kelompok ada 4 anak, nggih, 4 anak. Silakan diisi nama kelompoknya. Diisi nama kelompoknya kurang mepet. Ini agak sini. Siapa yang enggak ada? Anak-anak, silakan buka buku paket materi statistika ya. Silakan berliterasi. Oke. Agak sini. Ya, dibuka halaman berapa ya? Ya, dibuka halaman 259, halaman 259. Usada jelaskan ya cara mengerjakan LKPD. Pertama kalian isi nama kelompoknya, kemudian kelas 8A, nggih. Petunjuk pengerjaan. Nah, buatlah data suhu di wilayah selama 5 hari, mulai suhu tanggal 23 dan sampai 27. Nah, anak-anak di lembar ketiga itu sudah Usada print out kan data suhu. Coba dibuka halaman 3. Semua sudah dapat data suhu. Dibuka LKPD halaman 3. Sudah dapat data suhu. Ya, yang digunakan itu adalah data yang atas. Yang 43 derajat, 36 derajat, dan seterusnya. Itu nanti dimasukkan di tabel ini. Perhatikan ya anak-anak, jangan ngomong sendiri. Coba semuanya ada Usada dulu. Nanti diskusinya.
Jadi halaman 3 itu adalah data suhu di 5 wilayah sekitar Kota Mojokerto. Nanti ada datanya sendiri, nanti lihat slide. Data itu dimasukkan ke dalam tabel sini. Ya, masing-masing daerah itu berbeda. Nah, kalau sudah dimasukkan, baru lembar kedua, kalian amati langkah-langkah mengerjakan. Ini 1, menghitung rata-rata tomean. Langkah pertama, jumlahkan semua suhu. Nanti kalian jumlahkan semua suhu berapa. Terus langkah kedua, bagi totalnya dengan jumlah hari. Harinya ada berapa di sini? Harinya ada 5. Pintar, nanti ditotal, dihitung. Berapa dibagi 5 sama dengan berapa. Kemudian menghitung median. Ada juga. Ingat ya, median itu apa tadi cluenya? Cluenya apa? Median apa? Nilai tengah, pinter Farah. Nilai tengah tetapi datanya harus diapakan? Diurutkan, pinter Mardotila ya. Jadi data halaman 3 itu kan tidak urut ya. Diurutkan dari, ingat, terkecil ke terbesar. Jangan kebalik. Terkecil ke terbesar, kemudian dicari nilai tengahnya. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, tadi kan ada yang keliru yang jawab median dan modus. Median diingatkan Ustazah, median itu nilai tengah. Modus nilai yang sering muncul. Kemudian setelah itu kalian simpulkan di sini. Boleh membaca buku paket yang sudah diberi atau dibagikan. Siap anak-anak? Ya. Silakan diskusi, waktunya 15 menit ya. Boleh buka buku halaman 259. Oke, kelihatan nggak ya? Kalau diperbesar, yang dapat 43 derajat, dilihat halaman 3, yang dapat ramalan cuaca, hari 43 derajat, 36 derajat, 35 derajat, dan seterusnya, itu kalian tulisi Kota Mojokerto. Paham ya? Jadi di halaman ketiga, nah, halaman ketiga ini, siapa yang dapat data seperti di slide, 43 derajat, 36, terus berapa? 35, kebetulan kelompok 5. Ini ditulis di atasnya diberi judul Kota Mojokerto. Oke. Kita posisi di mana Kota Mojokerto? Tanggal berapa sekarang? Tanggal 25. Suhu udaranya berapa? 35. Kira-kira 35 itu panas apa sejuk? Panas ya. Sama nggak dengan sekarang yang di depan? Sama. Ya, hot, very hot. Silakan di sini Kota Mojokerto kelompok 5 ditulis judulnya dong. Kota Mojokerto. Sampun. Kemudian yang Surabaya itu perakiraan suhunya 41 derajat, 35 derajat, 33 derajat, 34 dan 34. Siapa yang dapat daerah Surabaya? Angkat tangan. Sama. Sama. Oh, sama. 36 derajat, 31, 30, 29, 30. Adakah yang dapat? Daerah Malang. Ditulis ya judulnya. Berarti kamu kelompok Malang. Sidoarjo 39 derajat, 34 derajat, 33. Siapa yang dapat Kota Sidoarjo? Ya, kelompok 4. Ditulis ya. Terakhir Gresik. Ada yang rumahnya di Gresik? Tidak ada? Oh, tidak ada. 41, 35, 34, 34, 34.
Ini Gresik. Sama. Oh, berarti tadi. Nah, kalau ini Surabaya. Oh, sama ya, berarti ya wis Bapak. Silakan dikerjakan, nanti panjangnya di angka 2 ya, presentasi ya. Iya. Yang dipakai yang mana? Data yang atas. Nih, data yang atas yang dimasukkan tabel. Yang ini enggak, yang bawah enggak, nggih. Jadi data yang atas. Coba diskusi, ada yang ditanyakan? Apa? Daerah mana? Daerah mana? Surabaya. Bentar. Silakan. Salam dulu. Agak sana, Dok. Sebentar. Ya. Silakan. Ya, silakan. Ayo, semuanya menyimak temannya saat presentasi. Itu termasuk etika saat diskusi. Tidak boleh ngomong sendiri, semua hadap depan dulu, nggih. Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Kita mendapatkan kuota Surabaya. Silakan dibacakan, gitu. Ya, hasilnya. Ya. Nah, hasil dari rata-rata pemilihan adalah 28,8. Dengan itu rata-rata adalah jumlah Sama-sama suku dari tanggal 23 sampai 27 September 2005. Lalu pembahasannya adalah jumlah semuanya dibagi dengan total harinya. Jadi ya ini sebelumnya itu semuanya itu ditotalkan lalu dibagi dengan harinya. Hadis adalah nilai yang sering muncul. Jadi nilainya diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nanti diambil termasuk. Diambil Terus? Ya, kesimpulan dibaca, Mbak Tiara. Sudah. Oh, sudah. Oke, beri plus untuk kelompok 1 ya. Silakan kelompok 5 bertanya. Apa sama atau bagaimana? Kelompok 5 Alia and friend. Kelompok lainnya? Ada yang ditanyakan? Kelompok 5? Kelompok 5 sudah. Kelompok lainnya? Sama semua? Oh, sama semua. Caranya jawab. Coba kelompoknya lihat bertanya. yang rumusan media tadi itu mengurutkan data dari yang terkecil lalu diambil warna. Bagaimana Alia? Sama? Sama, oke. Sudah nggak ada yang tanya lagi? Semuanya sama caranya? Ya, beri plus untuk kelompok 1. Anak-anak kita pakai kata-kata sida ya. Kita acungkan jempolnya 1, 2, 3. Semuanya bersama-sama kasih 1, 2, 3. Sida ya. Beri plus untuk kelompok 1. 100 nilainya. Karena ini karena kita usaha beri pemakan ya. Ini ambil sampel kota Surabaya sebelum
mencari rata-rata, median, modus. Coba saya dilihat. Ini mana sih data yang tertinggi? Suhu yang tertinggi jatuh pada berapa derajat? 41. Nah, ini pintar harus paham dulu. Yang terendah berapa? 33. Sudah paham sampai sini? Nah, tadi rata-rata, rata itu artinya, nah, rata atau apa? Mean, bukan median ya, mean. Tadi rumusnya apa rata-rata? Rata-rata disimbolkan dengan X. Sesuai KPD artinya jumlah data ya dibagi banyak data. Nah, datanya Kota Surabaya itu berapa? 41 ya, derajat ditambah berapa? 35 derajat, terus ditambah 33, terus ditambah 34, terus ditambah 34 lagi. Oke, dibagi gitu ya caranya ya anak-anak. Dibagi banyak data, berapa banyaknya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu tergantung datanya. Kemudian kita jumlah, nanti dibagi 5 hasilnya adalah berapa? Sampai sini paham? Berapa jumlahnya? Kelompok 1 jumlahnya berapa? Berapa? 144. Berapa? Coba kita hitung bersama-sama dari belakang. Dari satuan. 1 tambah 5, 6 tambah 3, 9 tambah 4, 13 tambah 4, 17 ya. Nyimpen 1. 1 tambah 4, tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, 17. Siapa yang bingung? Sampai sini paham? Kemudian dibagi porok hafid. Bisa? Bisa. Coba. Berapa hasilnya? Coba. Yang belum bisa diperhatikan, Ustazah. Oke, gini ya. Pakai 1 angka kan enggak bisa. Kita pakai 2 angka. 17 dibagi 5. 5 kali berapa? 17 mendekati 3. Berapa? 15. Gitu ya caranya ya, dikurangi 7 dikurangi 5, 2. 1 dikurangi 1, 0, enggak usah ditulis. Terus turun angka 7. 27 dibagi 5. 5 kali berapa mendekati? 5. Berarti 25. Sisa berapa? Sisa 2. Nah, coba saya mengingat kembali. Sisa 2 ini bagaimana? Komanya ditaruh mana? Nah, pinjam angka 0 berarti atas dikasih koma. Berapa? 5 kali berapa ya? 20. Oke. Berarti sampai hasilnya 0. Sampai 0. Berarti hasilnya adalah 35,4. Gambar 1 paham ya caranya ya? Oh, sorry, 4 ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, kita lanjut ke median. Syaratnya median tadi apa, Nana? Median itu datanya harus diapakan? Diurutkan dari mana? Sampai sini ada yang ditanyakan, anak-anak? Tidak? Nah, jadi setelah temannya presentasi, Ustazah kuatkan, rata-rata adalah jumlah total semua nilai. Jadi jumlah total semua nilai atau jumlah data dibagi banyaknya data. Kemudian kalau median adalah nilai tengah setelah data diurutkan, tergantung nanti datanya genap atau ganjil. Modus adalah nilai yang sering muncul. Tunggu. Kemudian refleksi pembelajaran hari ini, bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Bisa paham? Bisa. Apa aktivitas yang paling disukai dari pelajaran hari ini? Menghitung. Oh, menghitung. Menghitung apa? Median. Oke, nilai tengah sama modus. Hal baru apa yang dipelajari? Kalian belajar apa hari ini yang baru? Belajar apa? Ini, ya ini materi apa ini?
rata-rata, terus median, terus modus. Terakhir, esok hari aku ingin lebih baik dalam hal apa? Menghitung. Terutama menghitung apa tadi? Pembagian ya anak-anak ya, iya rata-rata pembagian. Agenda selanjutnya untuk pertemuan kedua, nanti saya jelaskan tentang jangkauan dan kuartil, kemudian membandingkan dua data. Jadi ini konsep harus diingat, kalian nanti membandingkan dua data, ada rata-rata, median, modus, kemudian membuat proyek. Sudah, terima kasih. Anak-anak, hari ini pelajarannya luar biasa ya anak-anak. Tetap konsepnya yang ini tetap dipahami, oke? Karena waktunya sudah habis, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.